Tinta merah adalah sabda Yesus. Sabda Yesus ini adalah firman Tuhan. Ya, analisa sementara dari pengakuan iman saudara-saudara Kristen. Menurut pengakuan Yesus di Bible, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti itu berasal dari firman Tuhan yang datang kepadanya. Nah, itu diberi tanda warna merah. Punya atau pengarang yang punya, pengantar dari penulis, dan dia bukan tinta merah. Berarti murid-murid, kalau yang dikatakan ini adalah murid Yesus, artinya bahwasanya murid Yesus tidak pernah menerima firman Tuhan, karena ucapannya tidak merah. Sama seperti ketika saya menerima pernyataan dari Al-Quran. Saya berkata, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, Innani anallah. Maka kata Innani anallah itu akan bertinta merah dia. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Ketika kemudian ucapan ini diucapkan atau Bang Handi atau siapapun, maka tinta itu, maka tulisan daripada firman Tuhan itu akan warna merah. Berarti teman-teman selain daripada Bang Suma juga menerima firman Tuhan tersebut, mengucapkan firman Tuhan tersebut. Nah, sekarang permasalahannya adalah penulis Bible itu tidak bertinta merah. Artinya penulis Bible tidak menerima firman dari Tuhan. Kalau dia tidak menerima firman dari Tuhan, lalu disatukan dengan sabda Yesus yang adalah firman Tuhan, berarti Bible tidak layak disebut sebagai kitab suci. Karena bercampur dengan karangan manusia biasa yang bukan nabi, melainkan hanya manusia yang, ya justru kalau kita lihat secara mendetail, penulis Bible itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Artinya kesimpulan saya, tinta merah adalah sabda Yesus yang konon adalah firman Tuhan, tinta hitam bukan sabda Yesus dan bukan firman Tuhan. Sekarang Anda lah yang memikirkan, bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan firman Tuhan bercampur aduk dengan firman Tuhan dianggap sebagai kitab suci. Silakan. Ya, oke Pak, terima kasih. Nah, ya, sebenarnya merah mau hitam itu lebih kepada penekanannya Pak, biar ya, ya, biar lebih ditekankan inilah perkataan. Nah, begitu Pak. Ya. Yang penting intinya adalah itu sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena apa? Ya, memang pada saat penulisnya itu menuliskan buku itu, mereka nggak melihat langsung di depan mata mereka, oh ini dia, oh iya, ini Yesus itu, oh begini dia. Enggak Pak. Jadi mereka dengarkan cerita ke cerita, cerita sana, cerita. Dan itu dikukuhkan dengan fakta-faktanya Pak. Iya, dengan bukti-bukti yang ada. Begitu Pak. Nah, ya, dan tujuannya apa? Tujuannya yang pertama ialah apa? Ya, bahwa Yesus itu datang ke dunia sebagai juru selamat. Nah, itu adalah tujuannya, karena memang ya hanya Yesuslah yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui itu tujuannya. Nah, ya kalau masalah warna merah, warna hitam, ya itu penekanan pada saat kita membaca, oh berarti ini perkataan Yesus, biar lebih dimengerti. Nah,
Nah, begitu Pak. Tujuannya ya, intinya adalah sampai yaitu menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ya begitu Pak. Oke, baik. Sebenarnya poinnya bukan di situ. Kalau kalau penulis Bible ini ternyata bukan menerima firman Tuhan, juga bukan kemudian menerima sabda Yesus, tapi adalah menulis sesuai dengan apa yang dia temukan, baik itu penyelidikan atau cerita-cerita yang didengarkan kemudian. Lantas kemudian buku ini posisinya apa? Firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau apa buku ini? Itu yang pertama. Kedua, ada banyak hal yang harus diselesaikan untuk menjadikan buku ini sebagai kitab suci. Yang pertama, benarkah itu ucapan Yesus? Di mana penulis pernah mendengarkan dan bertemu dengan Yesus? Ketiga, apakah penulisnya kemudian mendapatkan legitimasi dari Yesus? Yang keempat, ini hanyalah terjemahan. Di mana terjemahan sudah pasti bukan firman Tuhan. Itu sudah pasti, yang namanya terjemahan pasti bukan firman Tuhan. Pasti bukan firman Tuhan. Nah, kalau sudah nyata kemudian bukan firman Tuhan, maka kita kelompokkan menjadi dua bagian di dalam buku tersebut. Yang pertama, terjemahan perkataan Yesus. Yang kedua, terjemahan perkataan penulis. Dah selesai. Berarti tidak sampai kepada level firman Tuhan. Makanya buku ini sering direvisi setiap pindah ke negara lain, balik ke bahasa lain, pindah ke negara lain atau wilayah lain menggunakan bahasa yang ada di situ. Kenapa? Karena memang bukan firman Tuhan, tetapi terjemahan dari kitabnya orang lain atau terjemahan dari tulisan orang lain. Makanya kalau di dalam tradisi keilmuan Islam, Bible ini cocok disandingkan dengan hadits, tapi maudhu, bukan dhaif. Kalau dhaif itu informasi yang kebenarannya masih lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran satu-satunya. Pemberitaan atau kandungan yang ada di dalamnya tidak bisa dipercaya seutuhnya karena lemah. Tapi kalau maudhu, benar-benar palsu. Nah, kedudukan, kenapa harus dikatakan didudukan dengan hadits maudhu? Karena penulis tidak bertemu dengan Yesus. Tidak ada sanad mata rantai pengabar dari Yesus pindah ke si fulan pindah ke si fulan sampai ke penulis dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa memahami Bible berdasarkan dengan akal yang mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Pertama, tinta merah perkataan manusia Yesus, kemudian tinta hitam adalah perkataan penulis. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sekira gitu, Bang. Ya, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang Effendi. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ya. Iya, baik Pak. Jadi kita ya inilah kita saling menjabarkan lah, ya, saling menjabarkan Pak. Dan saya sangat bersyukur, ya, kalau ya hari-hari ini ya itu yang dibahas adalah Alkitab, ya, mengenai Alkitab. Wah, jadi semakin banyak orang mengerti, semakin banyak orang tahu. Dan suatu saat nanti ya firman itu akan berkuasa. Firman itu akan mengubahkan orang. Nah, ada nanti klimaksnya.
Nah, dan saya sangat bersyukur ya yang dibahas itu Alkitab. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, itu semakin menyebar dia, semakin luar biasa sekali. Nah, begitu. Yang tadi Pak Juma bilang itu bahwa ke negara lain, tadi saya ada dengar ya, ke negara A dia berubah menjadi A, ke negara B dia berubah menjadi B. Ya, berarti itu hanya terjemahan. Nah, memang betul itu Pak Juma, betul. Itu betul, memang harus diterjemahkan. Karena apa? Manusia ini sangat terbatas dengan bahasa. Nah, ya. Makanya harus diterjemahkan. Nggak mungkin tujuan inti dari kematian Yesus itu ya, kedatangannya itu ya, yang menuliskan mengenai dia adalah kebenaran dan hidup sampai kepada manusia kalau tidak diterjemahkan. Nah, begitu Pak. Mungkin nanti ke Korea sana ya, dia harus diubah menjadi bahasa Korea. Ya, nggak boleh juga di kebenaran yang sesungguhnya itu ya tetap ada di situ. Walaupun ada perubahan kata-kata, ya namanya manusia. Ya, namanya manusia. Nah, di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna, Pak. Nobody perfect in this world. Tak ada manusia yang sempurna di dunia. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Nah, walaupun sekarang kita banyak membahas mengenai Alkitab. Nah, kita pun nggak tahu nanti siapa ini yang benar ini. Termasuk Yesus ya Bang ya? Kalau dia bukan. Kalau dia memang sudah pasti dia yang benar, Pak. Oh. Maksud saya adalah kita inilah manusia ini yang ada di bawah kolong langit ini yang sangat terbatas ini. Nah, begitu ada perbedaan sedikit, wah terus heboh begini, macam-macam terjadi. Nah, itu karena sebenarnya ya kembali ke inilah, ke semboyan negara kita, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ya, Oke. kalau kita sama semua, Pak Juma contohnya semua samalah, ya pola pikirnya sama, ya semua A, ya semua B, semua C, ya. Jadi nggak unik lah jadinya. Terkadang inilah yang menjadi permasalahan pada saat ada perbedaan itu. Nah, sekarang pun saya baru lihat akhir-akhir ini karena ada perbedaan-perbedaan, perdebatan-perdebatan ya yang tidak sesuai dengan pola pikir masing-masing pribadi yang berdebat itu, akhirnya apa? Akhirnya ditempuhlah jalur hukum. Nah, ya. Jadi kan sebenarnya kita ini keluarga, kita saudara. Ya. Bang, biar ditanggapi dulu ya Bang ya. Kenapa harus masuk ke jalur hukum? Iya. Oke. Silakan diundang. Baik. Oke, silakan Pak. Baik, saya ingin menggelitik ya akal saudara saya ini ketika saudara mengatakan tidak ada manusia sempurna di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah terjemahan manusia tidak bisa disetarakan dengan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami sebuah perkataan asli. Jadi perkataan yang adalah firman Tuhan tadinya ingin diterjemahkan kemudian, maka terjemahannya itu adalah perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan lagi. Jadi tak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Tidak ada penerjemah yang sempurna. Makanya terjemahan-terjemahan itu selalu direvisi. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Al-Quran menjelaskan tentang keadaan orang-orang dahulu, mengatasnamakan firman Tuhan tapi ternyata bukan firman Tuhan. Qabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu
rijsam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah firman Tuhan dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Apa tatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yahrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, Al-Quran ini menyindir kitab saudara, menyindir orang-orang yang membuat kitab saudara. Mereka tahu firman Tuhan itu seperti apa adanya, tapi mereka rubah kemudian. Mereka rubah untuk mereka hadiahkan agar mereka mendapatkan kemudian hadiah yang kecil untuk keuntungan yang kecil. Hanya ingin bergelar rasul aja. Hanya itu aja. Oleh karena itulah kemudian teman-teman akan keteteran ketika kita mendudukkan kemudian perkara tentang kitab suci. Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan yang diterima kemudian oleh Nabi. Nabi menerima firman selayaknya Nabi Musa. Nabi Musa menerima Torah. Yang disebut firman Tuhan adalah kitab Taurat yang ada dalam genggaman Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Ketika kitab Taurat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunani ini hanya terjemahan dan itu bukan firman Tuhan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada perkataan manusia yang selepel dengan perkataan Tuhan. Tak ada. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Begitu juga ketika Nabi Isa datang. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, menerima firman dalam bahasa Ibrani misalnya. Maka orang yang menuliskan kemudian menerjemahkan ucapan daripada firman itu, terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Apatah lagi Bible. Itu bukan terjemahan dari kitab Injil yang Nabi Isa alaihissalam ajarkan kepada Bani Israel. Nah, ini yang terjadi, Bung. Jadi kalau saudara mengatakan dari bahasa Indonesia dipindahkan ke bahasa Jepang, dari bahasa Jepang kemudian masuk ke bahasa Thailand, itulah bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena tidak ada nabi yang menerima wahyu dari langit dalam bahasa Indonesia. Tidak ada. Tidak ada kemudian nabi di dunia ini yang menerima wahyu dalam bahasa Indonesia. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Yakub, yang datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim, dan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ada dalam genggaman teman Kristen hari ini itu hanya terjemahan. Terjemahan dari mana? Bukan terjemahan dari sabda Yesus, bukan dari terjemahan dari firman Tuhan. Tetapi dari mana? Terjemahan dari tulisan orang-orang yang tidak dikenali. Itu valid itu, Bang. Itu valid. Cuman kenapa ditegakkan? Karena dipercayai itu firman Tuhan. Hanya itu aja. Sama seperti buku Prambon atau buku tentang resep kesehatan. Kalau itu dipercayai sebagai firman Tuhan, ya dipercayai sebagai firman Tuhan. Meskipun itu bukan firman Tuhan. Begitulah keadaan yang terjadi hari ini. Jadi kembali kepada penjelasan saya, bahwa tinta merah konon adalah sabda Yesus. Yesus bersabda bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Berarti firman Tuhannya tinta merah yang Yesus sampaikan. Lalu kemudian tinta hitam sudah jelas bukan firman Tuhan, karena bukan tinta merah. Tinta merah adalah firman Tuhan, tinta hitam bukan firman Tuhan. Berarti kitabnya orang Kristen selain terjemahan itu bercampur antara terjemahan sabda Yesus dan perkataan manusia biasa. Tidak layak disebut sebagai kitab suci yang adalah firman Allah atau kalamullah. Ya, tapi kembali kepada kita masing-masing. Silakan la ikraha fiddin, silakan dengan iman Anda, kita tidak ada paksa. Ini kita hanya berbicara terkait dengan koridor kebenaran dan kekuatan akal menelaah item-item kebenaran di atas muka bumi ini. Silakan. Ya, oke. Benar itu Pak, benar.
Ya. Nah, ya kalau direnungi ya sampai sekarang peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman dahulu, Pak, itu juga masih terjadi sampai sekarang. Ya, contohnya adalah seperti apa? Seperti mujizat. Yang lumpuh berjalan, ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Nah, bahkan mungkin kalau Pak Juma ya sedikit saya berikan inilah, ada seorang hamba Tuhan ya dari luar negeri sana ya, namanya adalah Benny Hinn ya, Benny Hinn. Dia bisa membangkitkan orang mati, Pak, begitu. Jadi yang nggak, walaupun itu hanya terjemahan, tapi kekuatannya, kuasanya itu masih tetap dari dulu sekarang. Ya, zaman sekarang itu masih tetap sama, begitu, Pak. Nah, makanya dalam kehidupan saya juga kenapa saya memutuskan ya mengambil tekad saya memilih Kristen ya, saya memilih Yesus sebagai juru selamat saya. Ya, saya beriman kepadanya. Nah, ya karena saya melihat hal-hal yang sangat luar biasa di depan mata saya. Nah, ya. Tapi nggak tahu juga lah kalau di kalangan saudara-saudara saya Muslim ya, apakah mereka melihat ada mujizat sampai sekarang? Ya seperti contoh lah, kalau di Indonesia kan masih ada KKR ya, kebaktian kebangunan rohani. Nah ya, kalau kuasa Tuhan itu berkuasa pada saat itu, maka akan terjadi mujizat. Bukan hanya itu, Pak, ya didoakan secara virtual, didoakan secara online pun bisa terjadi mujizat yang sama. Nah, ya makanya Yesus apa? Dia berkata apa? Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Nah, ya, diberikan kuasa. Jadi orang pengikut Yesus yang membuka hatinya 100% untuk Yesus dan menjadi pelaku firman itu ya, menjadi mencontohi, meneladani apa yang Yesus lakukan, niscaya ya apa yang Yesus lakukan yang dulu-dulu itu akan bisa dilakukan oleh orang tersebut. Mujizat yang sama akan terjadi. Tapi itu hanya manusia, Pak, ya, yang melakukan mujizat itu, yang zaman sekarang ya. Nah, kalau Yesus dulu, Yesus ya memang itu adalah dia juru selamat, dia Tuhan. Nah, ya karena pada saat dia lahir aja sudah ada malaikat yang memberitahukan, padamu hari ini akan lahir seorang juru selamat di kota Daud kan. Nah, juru selamat. Nah, begitu, Pak. Ya, makanya saya sangat saya percaya bahwa nanti dia yang datang kedua kali di atas permukaan bumi ini, dialah yang menjadi hakim yang besar. Dia yang menjadi hakim. Bapak. Dia yang menjadi. Oke, dah gantian kita, Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Pak. Ya. Oke. Dulu tahun 1997 Ya. ada sebuah desa yang saya kunjungi ya, itu di Luwu Utara, di Sulawesi Selatan ini juga. Nama kampungnya itu, nama desanya itu apa namanya? Tepareng. Nah, desa Tepareng itu adalah bagian salah satu kota terkecil di Mesir Utara. Nah, saya datang ke sana, Pak.
Saya melihat di sana banyak orang yang kemudian makan bara api, ya, pakai senso mesin, gergaji mesin yang untuk nebang kayu itu hanya dipakai untuk apa? Ngusir nyamuk yang ada di betis. Sementara bunyi mesinnya itu dia gergaji betisnya karena ada nyamuk. Tapi cuman berasap, betis enggak luka. Ternyata mereka punya buku juga. Buku mantra-mantra yang ada di dalamnya, bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, yang menurut mereka itu adalah dari nenek moyang mereka. Nah, kebetulan karena saya penasaran waktu itu, sempat saya baca buku itu dan sempat saya hafal mantranya. Di situ salah satu mantranya dikatakan bahwasanya akelau ko sumambet bawa ko asu bolong ake sengke ambok na pakekei polok na. Nah itu cuma dibaca 3 kali kemudian minum air putih. Orang itu kebal peluru pak. Ditembak dari jarak 3 meter pun enggak tembus peluru. Apakah itu berarti orang ini mendapatkan wahyu atau apapun itu? Karena dia memiliki mukjizat yang luar biasa. Menurut kita ya, mukjizat itu dalam arti kata bahasa sehari-hari, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada orang tersebut. Akelau ko sumambe bawa ko asu bolong ake sengke ambok na pakekei pelok na. Itu saya sampai hafal itu mantranya. Itu kalau di Jawa Wahi setara dengan ini. Sembrong bolong buntu alu rondo ompong meluwong rondo ayu melu aku. Nah, pas itu. Nah, tuh. Ya. Sama itu. Jadi orang pergi ke sebuah tempat meminta sesuatu dan percaya dengan penuh hati, itu bisa jadi. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah itu bukti sebuah kebenaran? Bahwa ketika ada orang bisa menyembuhkan, bisa kemudian orang lumpuh berjalan, bla 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 dengan mengatasnamakan Yesus, itu berarti itu ajaran benar? Tidak. Masalahnya bukunya ini loh. Bukunya ini yang bermasalah. Pertama, tinta merah sabda Yesus, tinta hitam bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, seperti tulisan manusia biasa. Nah, kalau ini Anda anggap rasul, lalu dia anggap apa orang yang menulis buku-buku yang saya baca tadi itu? Akelau ko sumambe, akelau ko bawa ko asu bolong, ake sengke ambokna, pakekei polokna. Coba. Artinya Matius 7 jelas itu menerangkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Banyak orang yang akan berseru kepadaku. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu loh? Kami mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu. Coba. Apa kata Yesus? Oh betul, kamu adalah orang benar. Enggak, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Tuh. Jadi bukan itu sebagai landasan kebenaran. Bahwa ada orang melakukan begini bogono, lantas dia itu orang benar. Tidak. Bukan menjadi alasan bahwasanya ketika dia mampu kemudian menyembuhkan orang lumpuh, maka ini pasti orang benar. Belum tentu. Buktinya orang-orang yang sudah sampai level itu bermujizat, mengusir setan, bernubuat, justru ternyata diusir. Dan Yesus katakan, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka asal percaya saja. Seibarat yang tadi yang saya katakan. Anak percaya mantra-mantra yang dikasih pun asal-asalan, tapi karena dia yakini sepenuh hati, maka itu bisa jadi. Banyak orang pak, zaman-zaman saya masih SD, orang pergi kuburan pakai kelambu, dipasang kelambu itu di kubur, tidur dengan kelambu. Karena itu adalah kuburan anak-anak, anak bayi, maka dia beli susu, beli dot, dinetein itu nisan bayi, hanya untuk mendapatkan nomor buntut. Begitu dia mimpi di situ di kuburan, benar-benar dapat nomor buntut. Dapat dia. Apa dia katakan? Kalau kau punya kuasa, tolong perlihatkan kuasamu. Berikan saya 4 nomor. Dapat nomor pak. Dapat nomor. Akhirnya hari itu juga dia menang berapa? 1 juta. 1 juta di tahun 92 itu sangat luar biasa. 1 juta loh. Akhirnya dipengaruhi oleh keluarganya.
Besok pergi lagi, mana tahu bisa dapat 3 juta. Akhirnya dia pergi lagi. Pergi lagi. Singkat cerita, bapak itu pergi lagi. Pakai kelambu lagi, pakai kelambu. Mengadu di situ. Bapak, ini Pak, kemarin saya masih ada utang, masih mau kubayarin Pak, tolong kasih lagi. Ini gini-gini. Nah, bapak kan sekarang sudah tua, meskipun matinya anak-anak, tapi kan sudah ratusan tahun, berarti sekarang sudah tua-tua. Jadi tolonglah Pak, kasih lagi aku nomor. Mudah-mudahan bisa naik buntut. Memang betul, penghuni kubur itu keluar. Asap dulu yang keluar. Terus apa kata orang? Sekarang kamu minta apa? Kemarin aku sudah kasih kau 4 nomor. Kau mau berapa nomor lagi? Kasih yang banyak-banyaknya Pak. Apa kata makhluk di situ? Enak kali kau ya. Kau cuma datang di sini tidur, kau dapat nomor butut. Saya sampai mati gara-gara dapat nomor, asal kau tahu. Saya mati ini gara-gara pergi di gunung cari batu, cari nomor di gunung yang lebih besar dan jauh dari sini. Kau cuma datang tidur di sini, kau minta nomor, enak kali. Aku jauh-jauh mendaki gunung, mati aku sampai aku dikubur di sini, asal kau tahu. Pulang sana, pulang. Jadi yang kayak gitu Pak nggak bisa dipercaya. Yang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Ada orang bisa kebal hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara tahan napas. Ada orang kemudian bisa tidak makan 3 hari 3 malam hanya gara-gara apa? Dia tutup semua yang lubang-lubang dalam tubuhnya. Kenapa? Dia tidak lapar. Kenapa? Dia tahan tidak selama 3 hari 3 malam. Kayak Pak Bom itu Pak. Dia 1 bulan tidak makan pun tidak apa-apa. Karena banyak persiapan dalam perut. Jadi jangan Anda jadikan hal-hal kayak begitu. Bahwa ini bukti kebenaran. Ini bukti kebenaran. Kita kembali ke kitabnya dulu. Kitabnya dulu Pak. Kitab. Kalau kitabnya bermasalah, maka apapun itu hanyalah pekerjaan iblis, pekerjaan jin. Semisal contoh yang tadi itu. Silakan. Ya oke lah Pak. Itu kan masing-masing masing-masing pandangan lah. Nah, ya kalau sedikit tadi yang Pak Juma ceritakan tadi yang mengenai kebal ilmu-ilmu. Ya, dalam Alkitab pun itu ada itu dituliskan itu Pak mengenai ada dulu waktu murid Yesus mendoakan orang itu sembuh, dan ada orang lain yang mencoba-coba, dia meminta kuasa juga. Nah, akhirnya apa? Dia bukan mendapatkan kuasa, dia malah terkutuk. Nah, kembali kepada tujuannya Pak. Tujuannya mujizat itu untuk apa? Kalau tujuannya adalah untuk kerajaan Allah, ya itu sudah pasti benar. Nah, ya mungkin juga kalau kita ingatlah masa penciptaan. Saya yakin Pak Juma ini banyak baca Alkitab ya. Puji Tuhan lah. Ya, kalau kita baca di masa penciptaan, ya di Taman Eden. Manusia pertama Adam ya dan juga Hawa, kan ada juga di situ si ular, si penyesat itu. Nah, jadi nggak bisa kita pungkiri di dunia ini ya, di mana ada kebenaran, di situ juga pasti ada hal-hal yang tidak benar Pak. Ya, di mana ada mujizat, ya, di situ juga di mana kuasa Tuhan itu ditegakkan, di mana kuasa Allah itu ditegakkan, maka apa? Di situ juga kuasa iblis itu juga akan bekerja. Nah, karena kita lihat sendiri di Taman Eden pada masa penciptaan. Ya, kalau seandainya lah ya Allah itu ya nggak mau bikin susah-susah manusia, ya nggak usah manusia itu jatuh ke dalam dosa, nggak usah manusia itu melanggar titahnya Allah itu, ya nggak usah lah ciptakan iblis itu. Nah begitu Pak, ya dalam dunia ini ya pasti terjadi hal-hal seperti itu, di mana kuasa Tuhan ya bekerja di situ, maka si setan itu pun ya, karena apa?
memang Tuhan, memang Allah memberikan pilihan. Ya silakan pilih, apakah engkau mau memilih kuasaku yang sudah kau lihat dengan 4 mata, atau engkau mau memilih jalan yang ini. Nah, dengan kuasa-kuasa kegelapan tadi, ya, ilmu-ilmu sihir-sihir. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah apa? Tujuannya. Tujuannya adalah apa? Untuk membesarkan nama Allah atau untuk membesarkan nama si iblis itu, nama si setan itu, nama dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Nah, ya begitu Pak, kembali kepada tujuannya. Tujuannya, apakah untuk menyatakan kuasa Tuhan di muka bumi atau menyatakan kuasa setan? Karena setan juga nggak akan berdiam diri, Pak. Ya, dia akan bekerja juga, dia akan bekerja ya. Karena apa? Dia nggak mau dalam neraka itu dia sendiri yang dihukum. Enak aja, dia nggak mau. Dia akan cari orang sebanyak-banyaknya. Dipengaruhinya orang semampunya. Ya, dia kerahkan kekuatan maksimalnya. Karena apa? Ada kebenaran. Ada tadi juru selamat itu datang ke dunia. Nah, ya begitu Pak. Oke, baik. Ya, oke, baik. Jadi ada setan yang senantiasa tidak diam, tetapi mencari pengikut untuk masuk ke dalam neraka. Saya dong boleh bertanya dong yang Bang. Ini Yesus kan menerima firman dari Elohim. Kalau Paulus menerima firman dari mana? Karena Paulus ini sangat luar biasa pengaruhnya sehingga bisa melahirkan sebuah ajaran bernama Kristen. Boleh dong saya tahu Paulus ini menerima firman dari mana Bang? Kalau Yesus kan pengakuannya Yesus tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi menerima firman dari Elohim. Nah, kalau Paulus ini 13 buku, kalau Yesus kan tidak ada bukunya. Paulus 13, Paulus lebih menang. Ini tulisan Paulus ini, Paulus terima dari mana? Ya, kalau kalau Pak Juma ada baca, ya perjumpaan Paulus kepada Yesus di tengah jalan. Kan Paulus itu mengalami buta mata ya, Pak ya. Nah, ya saya percaya Pak Juma pasti ada baca Alkitab, Ya, ada baca Kisah Bible. Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, ya. Betul. Itu. Nah, sekarang boleh tidak kita berkata bahwa Paulus menerima firman dari Yesus? Ya, boleh dikatakan. Ya. Nah, Yesus menerima firman dari mana? Dari dia sendiri. Dia itu kan firman. Dia itu kan firman, Enggak. Pak. Yesus Pak di dalam di dalam Yohanes 12 berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, sekarang Paulus menerima dari mana? Dari Yesus. Yesus menerima dari mana? Dia sendiri, itu dia sendiri, Pak. Karena dia memang firman itu, Pak. Dia firman yang tadi Pak Juma katakan itu, aku tidak berkata-kata terhadap diriku sendiri. Itu kemanusiaannya, Pak. Kemanusiaannya yang mengatakan itu. Terus kapan Yesus itu berkata bukan dari kemanusiaan? Sorry Pak, sorry. Ya, kapan Yesus berkata-kata sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia? Nah, tadi kan Pak Juma sudah mempercayakan bahwa tulisan merah itu adalah perkataan Yesus. Ya di situ, itu dia Ya, Pak. enggak, tulisan Paulus. Yang saya maksud ini tulisan Paulus. Karena dia yang merubah wajah dunia, yang tadinya orang bertuhan itu hanya menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tiba-tiba melalui Paulus orang menyembah kepada anak Maria bernama Yesus. Nah, pertanyaannya, Paulus ini menerima firman dari mana?
Dari Yesus itu sendiri, Pak. Dari Yesus sendiri. Dan Yesus Pak, ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia katakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Semua firman sudah Yesus sampaikan sebelum naik ke langit. Sementara Paulus belum menulis pada saat itu. Paulus menulis diawali dari tahun 52 Masehi. Nah, siapa yang berfirman kepada Paulus? Sedangkan segala firman yang menjadi jatah Yesus, Yesus telah sampaikan semuanya pada tahun 33. Jadi yang berfirman kepada Paulus di tahun 52 itu siapa? Ya, itulah yang saya bilang tadi itu, Pak. Ya, firman itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap sama, nggak ada perubahan. Walaupun tadi Pak Juma bilang ada perubahan terjemahan. Tapi apanya Paulus yang sama? Ya, firman itu, Pak. Firman itu. Firman. Yesus itu. Iya. Oke, baik. Dia tetap. Oke, kita minta pertanggungjawaban abang ini untuk membuktikan itu. Adakah kemudian Yesus berkata di dalam ucapan Yesus di tengah-tengah Bani Israel sebelum berkata kepada Paulus, akulah Tuhan yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Yesus, bintang timur. Ada nggak Yesus pernah berkata di tengah-tengah Bani Israel pada tahun 33? Tapi dia berkata akulah raja. Beda lagi itu. Beda lagi. Ini yang saya tanya, ketika Paulus kemudian berkata bahwa akulah Yesus yang kau aniaya. Pernah nggak Yesus mengucapkan ucapan ini sebelum dia terangkat ke langit? Kalau kita mau, saya pun lupa sedikit, Pak, ya. Saya nggak terlalu hafal, ya. Saya tidak terlalu hafal, tapi pada saat Paulus itu berjumpa kepada Yesus, Yesus mengatakan apa? Saulus. Dan Saulus itu adalah namanya Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Itu firman baru berarti, Pak. Berarti itu firman baru. Karena sebelum Yesus terangkat ke langit, semua firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Dan di antara semua firman itu tidak ada berbunyi, Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak ada. Jadi ini firman baru. Padahal Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti yang datang kepada Paulus ini firman baru. Itu kan perkataannya sebagai manusia itu, Pak. Jadi, nggak mungkin pada saat Yesus itu berjumpa dengan Saulus, dengan Paulus, nggak mungkin dia berkata, ya dia mau mengatakan apa? Ya selain menggunakan kosakata manusia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah itu, Yesus itu kan berkata begitu manusia. Sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Nah itu dia, Pak. Disitulah kita boleh tahu, ya. Di situ kita boleh tahu bahwa dia itu, walaupun dia sudah terangkat, katanya lah ya menurut Alkitab, menurut Bible itu dia sudah terangkat. Tapi pada saat zaman penganiayaan itu datang, dia hadir di situ. Jadi ya dia memang benar yang sering dikatakan apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia adalah yang akhir. Nah, betapa berkuasanya Yesus itu. Maksud iya, itu menurut. Sekarang yang saya tanya, yang berkata kepada Paulus ini manusia Yesus atau siapa? Ya, karena dia datang ke dunia, karena dia berbicara kepada manusia, ya di manusia, Pak. Jadi manusialah.
jadi manusia. Enggak, maksud saya gini. Apakah yang berbicara kepada Paulus ini Yesus? Sudah pasti Dari Yesus. mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Nah, kita buka langsung aja Pak, Bible-nya Pak. Ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari mana Bapak tahu bahwa ini yang berbicara kepada Paulus ini adalah Yesus? Pertanyaannya menjebak itu menjebak itu Pak, menjebak. Ya, kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu nasihat Yesus kepada muridnya. Nah, ternyata ada oknum makhluk halus yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, dari mana saudara tahu bahwa itu adalah Yesus? Nah, oke lah. Itu terpulang kepada kesaksian beliau, Pak. Kesaksian dari si Saulus ini sebelum dia bertobat menjadi Paulus. Ya, saya tahu, saya paham. Itu kesaksian Paulus. Pertanyaan saya, dari mana kemudian saudara Kristen menerima bulat-bulat bahwa itu adalah Yesus? Kan itu tadi Pak saya bilang, dia kan tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dia itu nggak berubah. Yesus ketika datang kepada muridnya Pak, itu lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ini hanya suara yang mengaku Yesus. Dari mana Bapak mendapat kesimpulan yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara ini itu betul-betul adalah Yesus anak Maria? Karena Pak, karena memang di zaman itu pengikut Yesus itu mengalami aniaya Pak. Salah satu yang menganiaya ialah si Saulus ini, si Paulus ini. Dulu dia menganiaya murid-murid Yesus, pengikut Yesus sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kenapa dia nggak datang, Pak? Kenapa dia tidak datang aja kepada murid-muridnya yang dengan setia bersama selama 33 tahun? Kenapa dia harus datang kepada penganiaya? Nah, disitulah kemahakuasaannya, Pak. Hah? Disitulah kemahakuasaannya. Oke, Tuhan, bagus. Yesus itu Jawabannya boleh bagus. Oke, saya terima. Itu adalah kemahakuasaan menurut saudara. Sekarang menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit siapa, Pak? Sorry Pak, diulang lagi Pak. Ya, di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. 1. Yohanes 16, memang betul apa yang kalian katakan ini adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain tidak akan datang kepadamu. Jadi yang datang setelah aku pergi adalah penolong lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 dan Yohanes 14 nomor 16, yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Yesus atau penolong lain? Ya, kalau kita mengikuti yang tertulis dalam Bible itu, Pak, ya, itu adalah Roh Kudus. Dia akan memberikan penolong. Penolong itu Roh Kudus. Baik, yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos itu siapa? Di Pulau Patmos itu yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Di ayat berapa itu Pak? Di kitab mana? Kisah Para Rasul 9 yang tadi. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu, Pak? Itu di yang tengah-tengah perjalanan itu Pak. Di tengah-tengah perjalanan. Ketika ke waktu, Damsyik.
Ya, Oke. ke Damsyik, Pak. Itu siapa itu yang datang itu? Ya, Yesus itu, Pak. Yesus. Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat itu siapa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus kan. Nah, sementara yang datang kepada Paulus itu justru mengaku Yesus. Kalau itu betul-betul Yesus yang datang, berarti Yesus bohong, betul? Ya, Kan nggak Yesus bisa mengatakan, juga. yang Nggak bisa juga datang itu, Pak. setelahku. Nggak bisa juga begitu, Pak. Yesus Nggak berkata, bisa. yang datang setelah aku pergi, Yesus atau Roh Kudus? Ya, memang dia mengatakan hal itu, Pak, pada saat dia meninggalkan pergi. murid-muridnya, dia mengatakan hal itu. Tapi Yang datang adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang adalah Roh Kudus. Nah, faktanya yang datang kepada Paulus ada makhluk halus mengaku Yesus. Itu siapa? Shalom, ada panggilan masuk. Silahkan diangkat. Ya, itu pribadinya, Pak. Pribadinya, Pak. Itu sama. Yesus Itu berkata, sama. dengar Pak, Yesus berkata, yang datang setelah dia itu ada dua. Dua yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah penolong lain, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah Yesus palsu, yaitu penyesat yang memakai namanya. Setuju kita? Menurut Yesus. Oke lah, Pak, saya ini dulu. Next time nanti kita bisa berbincang lagi, Pak. Oke. Baik. Ya, hello. Ya. Iya, silakan Pak, silakan. Yang pasti yang harus Anda renungkan setelah ini adalah sebelum Yesus terangkat ke langit, ada dua oknum yang datang setelahnya menurut Yesus yang dia nubuatkan. Yang pertama adalah penolong lain, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah penyesat yang memakai nama Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini Roh Kudus atau oknum yang ngaku memakai nama Yesus. Nah, itulah Anda pikirkan. Itulah yang membuahkan 13 buku yang menjadikan separuh dari isi bumi menjadi karisteng. Akulah Yesus yang kau aniaya Cahayu. Tek. Ya, ini ada Ruli, selamat malam. Tapi kayaknya oleng itu detik-detik terakhir tadi itu Banyu mah oleng, dia bingung dia menjawabnya. Dia mau ngaku malu, dia mau menjawab nggak ada jawaban. Ya terpaksa izin turun dulu gitu. Maafkan aku bro, aku hanya menyampaikan kebenaran Al-Quran saya. Ya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saya hanya menyampaikan Al-Quran. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa bahas Bible, enggak, saya membahas Al-Quran saya untuk membenarkan, kemudian meyakinkan saya kepada Al-Quran saya bahwa ada sekelompok orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Maka saya menguji kemudian. Salam kenal. Iya, Saya salam kenal. dari Solo. Moderator, saya dari Jambi. Sabar, tunggu dulu Iya, sampai saya dari Guru Jambi, udah Bang. selesai ngomong ya. Usia saya 27 tahun. Akang kasih saya Istri moderator 5. Akang. Warna kesukaan, pakaian warna kesukaan warna hitam. Celana merek Lois. Dah, kasih. Kemudian kita melihat Yesus berkata yang datang setelahku ada dua. Lukas 21:68 penyesat
yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Bahwa ada Yesus palsu dan nabi palsu. Kemudian yang kedua yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yang mana di antara keduanya ini yang datang kepada Paulus nih? Yang mana yang datang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan gitu. Dia akan memuliakan aku. Akan gitu ya. Sedangkan makhluk yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus berkata Yesus adalah orang yang mati tergantung secara terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Apakah itu memuliakan? Tidak. Enggak. Makhluk ini mengajarkan Paulus untuk mengatakan bahwa hukum Taurat yang tadinya dia taati menjadi sampah. Apakah itu baik? Tidak. Katanya yang datang setelah Yesus menurut Yesus akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum. Nah sekarang kalau ditanya Paulus, ya paman, apa yang nak ajarkan kau itu makhluk yang datang ke kamu mengaku Yesus tentang harta warisan, tentang pembagian waris, tentang syarat sah nikah, tentang haram halalnya hukum-hukum Tuhan untuk dijalankan. Aku mau istriku mau melahirkan laki-laki. Cocok namanya siapa? Jadi teman-teman, ini PR besar buat saudara-saudara kita Kristen. Karena harus diselesaikan itu, harus diselesaikan. Sayangnya tadi teman kita ini turun. Padahal ini adalah hal yang penting. Yang datang kepada Paulus ini apakah benar Yesus asli? Kalau Yesus asli yang datang, lalu bagaimana perkataan Yesus yang mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Sedangkan yang datang kepada Paulus tentang Yesus itu sendiri. Ini kalau ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan ini silakan. Ya, ini ada penyebar berita baik. Apa penyebar berita bohong nih? Salam, selamat malam Bang. Penyebar berita baik. Penyebar berita baik. Dibuka mute-nya Bang. Buka. Nih, saya udang buka. Ayo Bang. Penyebar berita. Kalau nggak bicara di bawah aja ya Bang ya. Ini ada banyak bicara selamat malam. Banyak bicara. Pada diam, minta naik pada diam. Moderator di ini dong, di sortir tuh. Apa Bang? Ya, Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Oh, silakan. Mau diskusi atau mau apa Bang? Mau bertanya doang atau mau ditanya? Apa mau Abang? Hah? Mau saya? Hah? Awas cek paling beget nah. Ngeri kali lah. Kami takut Bang, mau diskusi silakan.
Iya, siapa yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus? Itu siapa? Dan siapa yang datang kepada kau tentang si Paulus? Oh, ini. Ini Gurunda. Si kucu. Aku hafal Gurunda. Jangan Gurunda. Wah, downgrade. Coba kalau nggak percaya gini, banyak bicara, masih monitor nggak? Ada apa? Oke, tolong jelaskan kenapa aku sampai di komal yang berbahagia ini. Coba jelaskan bagaimana mungkin aku bisa berada di komal yang sangat bahagia ini. Coba jelaskan. Dari mana kamu bahagia? Kamu sendiri mengatakan kamu bahagia. Justru dengan diangkatnya Presiden Prabowo sebagai Presiden Indonesia, maka saya sangat berbahagia dengan keadaan ini. Prabowo yang naik, kenapa kamu bahagia? Itulah kenapa Yesus memberitakan kebenaran di antara umat Yahudi. Kenapa kamu bicara Yahudi? Kamu masih di Indonesia. Nah tuh, Gurunda, lanjut Gurunda. Mau lanjut Gurunda? Enggak. Turunin aja, kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Tengklek ini otaknya ini. Ya dibilangin kok. Gitu mau ditanggapi sama Gurunda. Bah, jangan. Ini namanya jual beli tomat. Mengerikan juga. Oh iya, namanya jual beli, betul. Oleng bener itu tadi. Saya asik loh tadi dengerin Bang Juma merunut satu persatu per adegan ya. Adegannya Yohanes 14 berapa tadi? 12, adegan Yohanes 17:8. Terus adegannya ke Paulus waktu dibutakan matanya itu. Adegannya kan di situ kembali lagi akhirnya dia bingung ya juga ya. Kan Yesus sudah memberikan segala firman yang diterima telah diberikan semuanya kan gitu ya. Ya tiba-tiba Paulus kok menerima firman lagi gitu dari Yesus. Nah, bingung lagi itu. Terus dibalik lagi Yesus kan menerima firman. Terus Paulus menerima firman dari siapa? Dari Yesus. Adegannya di situ perlu diputar akhirnya akalnya masuk terhubung karena imannya lebih kuat, artinya akal sehatnya mati ditabrak oleh imannya. Untuk supaya mengobati dirinya supaya tidak terlalu sakit, pura-pura menerima telepon, minta izin pamit dulu. Next kita lanjut. Kan itu jawabannya ya, Bang ya? Iya, betul. Iya, hebat ilmunya Bang Juma di situ. Salut gua, bener. Kali ini gua ada ilmu di situ. Catat itu teman-teman, catat. Ulangi Bang, diulangi. Ulang Bang. Diulang ya. Ini ada lenti sama pan, Muslim apa Kristen? Lenti, pan. Lenti, pan, Muslim apa Kristen? Lenti, pan, moderator sikat. Naikin yang ini aja, open yang jelas. Jadi saya ulang ya teman-teman, catat nih. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat Anda sebagai pemula dalam diskusi lintas agama. Jadi menurut dia gitu ya, Paulus itu menerima firman dari Yesus. Tapi kenyataannya data yang diberikan oleh Bang Juma, Yohanes 14:12, Yohanes 17:8, Yesus itu menerima firman dari Bapa. Ya, terus kemudian tiba-tiba di abad berikutnya Yesus sudah nggak ada di muka bumi. Paulus merasa dia menerima firman dari Yesus, sedangkan Yesus sudah memberikan semuanya firman itu waktu dia hidup. Nah, di sini mulai diputar. Jadi adegannya bagus banget dijadiin sinetron ini. Kira-kira pemeran utamanya ini akan menjadi bumerang gitu loh. Jadi salah sutradara ini nggak bisa dijadikan pemeran utama. Kenapa? Pemeran utamanya biasanya kan bahagia di akhir cerita. Kalau ini pemeran utamanya menderita di akhir sesi. Kenapa demikian? Karena akalnya masuk, imannya kuat. Artinya apa? Lebih baik saya beriman begini daripada saya berakal sehat. Salah satu tujuannya atau solusinya adalah ya minta tolong saya pamit mundur dulu, ada telepon. Next kita lanjut lagi. Kesimpulannya akal sehat mati karena iman.
Mantap adegannya Banyu. Top Marco top. Ya. Jadi apa judul filmnya? Tuhan yang tertukar. Bukan firman yang tertukar. Oh, firman yang tertukar. Bang Zuma nggak ngerti itu. Bang Zuma itu nggak bisa baca satu-satu gitu, harus dibaca keseluruhan. Biarin aja. Saya nggak mau. Baca kejadian sampai Wahyu. Harus tadi kop dari kejadian sampai Wahyu. Hendra, Muslim apa Kristen Hendra? Hendra. Walah. Tapi saya udah lama diskusi loh, saya kepikiran loh ini kok. Iya benar juga ya. Apa yang benar Bang Hendi? Diulang coba. Benarnya adalah bahwa Yesus kan waktu hidup sudah memberikan firman itu yang diterima oleh Bapaknya, sudah diberikan Semuanya. semua. Dan mereka menerimanya dan mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan kan gitu. Nah, dilinya di situ. Nah, setelah Yesus nggak ada di muka bumi, tiba-tiba ada orang berjalan ke Damsyik dengan misi penganiayaan, dibutakan rebah ke tanah, kemudian mendengarkan suara, "Akulah Yesus." Nah, mereka menerima firman katanya di situ. Nah, yang benar yang mana? Yesus yang berbohong sudah memberikan semuanya, atau masih ada? Kok masih ada lagi yang orang menerima dari Yesus? Kesimpulannya adalah ada orang menjual-jual nama Yesus padahal bukan Yesus yang sebenarnya. Sebagaimana tadi yang diterangkan dari awal bahwa iblis itu menyesatkan manusia. Saya kan dengar juga itu Banyu. Dia akui sendiri bahwa iblis menyesatkan manusia. Gitu. Ya, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ya, iblis akan terus berkarya. Kira-kira iblis ini berkarya di mana setelah ada ajaran yang menjual penyaliban? Ayo. Untuk menyesatkan manusia bahwa makhluk ini adalah Tuhan. Itu. Iya. Siapa di antara kita yang nyembah kepada iblis? Aduh, parah ini teman-teman. Ajaran Paulus dengan Kristennya ini yang mempertuhankan. Ini ada Ito. Ya Bunda Rama jangan disimpulkan, analisa aja. Ini namanya reaksi atas yang tadi. Kita jangan menyimpulkan gitu loh. Ito. Aku bilang ya itu toh dan itu. Itu. Ala itu. Ngomong dong itu. Oh itu. Ya, halo, assalamualaikum. Itu Muslim apa Kristen? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim, alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang mau disampaikan Bang? Cuman mau bilang semangat buat apologet Islam. Terima kasih. Makasih Abang Ito. Salam sama Bang Zuma semua. Siap. Manado Bang. Manado, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diturunin moderator gimana? Orang belum selesai kok. Kejam kali. Ya ini Edison. Bang Jumbi santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Palembang. Ya. Salam kenal Bang Edi. Iya. Ini saya mau tanya sama Bang Hendi. Ya. Ini untuk api Palembang udah ada belum Bang? Insya Allah kedepannya ada Bang. Kalau